Bu, kenapa ibu masih ingat pada masa itu? Kenapa ibu masih ingat pada orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita? Ibu merasa bahwa ayahmu masih ingat kepada kita. Mintarsih kemana, Bu? Mintarsih keluar tadi mengantarkan jahitan. Loh, Mintarsih masih mengambil upah jahitan. Bukankah seharusnya dia tidak perlu lagi membanting tulangmu? Biarkanlah nak, karena nanti kalau Mintarsih sudah kawin, kepadanya ibu tidak akan sia-sia nak. Bu, aku tahu. Sebenarnya ibu ingin bilang kan, kalau penghasilanku yang ada saat ini belum cukup untuk menafkahi kita sekeluarga kan, Bu? Lalu, bagaimana dengan lamarannya Mintarsih? Mintarsih nampaknya masih belum mau bersuami. Tetapi dari keluarga pihak laki-laki itu terus saja mendesak ibu. Tapi apa salahnya, Bu? Mereka itu kan banyak uangnya. Uang nato. Maaf, Bu. Bukan maksudku ingin menjual adik sendiri. Tapi akhir-akhir ini aku jadi mata duitan, Bu. Mungkin karena hidupku yang sudah penuh penderitaan ini. Dulu ayahmu adalah seorang hartawan. Dia mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi seperti pokok yang ditiup oleh angin kencang, semua buahnya berguguran. Karena uang, Nato. Tidak, Nato, tidak. Ibu tidak mau terkena dua kali. Ibu tidak mau adikku Mintarsih bersuamikan seorang hartawan. Cukup ibu saja. Adikku Mintarsih haruslah hidup dengan sederhana. Mintarsih haruslah bersuamikan seseorang yang mempunyai budi pekerti yang tinggi. Mesti itu, mesti. Tapi, Bu, bagaimana kalau keduanya ada harta dan ada budi? Di manalah mau dicari, nak? Mintarsih, adikku, hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang kehidupan kita sedang susah. Kita tidak punya uang lagi di rumah, nak. Sebentar lagi pun uang simpanan ibu akan habis. Ini semua karena ayah, Bu. Karena ayah keluarga kita jadi seperti ini. Sampai-sampai adikku Mintarsih harus ikut menderita pula dari dia kecil. Tapi mau tidak mau, Bu, kita harus mengatasi masalah ini. Harus. Itu kewajibanku sebagai abangnya Mintarsih. Aku harus berusaha lebih keras lagi, Bu. Andai saja aku punya uang 1 juta saja. Untuk perkawinan Mintarsih nanti 500.000 rupiah saja sudah cukup, nak. Nanti sesudah Mintarsih datanglah giliranmu, ya. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kebahagiaanku sendiri. Sebelum kulihat saudara-saudaraku bahagia dan ibu ikut mengencap hasil dari jerih payahku, Bu.
anaknya juga encer. Tapi sayang Bu, karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa membiayainya untuk lanjut sekolah. Tapi kalau dia mau berusaha keras, aku yakin dia pasti bisa menjadi orang yang berharga di masyarakat. Nak, siapa gadis yang sering ibu lihat bersepeda bersamamu itu? Dia itu cuma teman kerjaku saja Bu. Tapi ibu rasa sangat cocok dia untukmu, Nak. Walaupun derajatnya tidak lebih rendah daripada kita, tetapi kalau kau suka, Bu, untuk apa membahas kawin sekarang? Mungkin 10 tahun lagi saat pekerjaanku semuanya sudah beres. tetapi kalau Mintarsih nanti sudah kawin, engkau mestilah juga, Nak. Kau kan lebih tua. Dulu, sewaktu ayahku pergi pada malam hari raya seperti ini, ibu peluk anak-anak ibu semuanya. Hilang akan ibu. Sudahlah Bu, mengapa masih saja mengulang kajian lama itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nunggu Bu? Pak? Ya, Anakku, lama sekali. Berbuka di mana tadi? Kerja lembur Bu. Alhamdulillah. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah. Buat perkawinan Mintarsih nanti. Mintarsih kemana Bu? Mintarsih keluar tadi mengantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku bertemu dengan bapak-bapak tua yang mirip sekali dengan ayah. Oh begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral tadi, tiba-tiba dia berhadapan dengan bapak-bapak tua itu Bang. Kira-kira berumur 60 tahun. Pak Tirto pun sebagai juga, karena orang tua itu sepertinya pernah dikenalnya. Katanya sih orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang tua itu memikirkan diri dan menghilang dari kerumunan orang banyak. mana mungkin dia ada di sini Mun? Ibu kira juga dia sudah meninggal atau keluar negeri. Sudah 20 tahun semenjak kepergian dia pada malam hari raya seperti ini. Tapi Bu, ada juga yang mengatakan dia ada di Singapura Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Ada orang yang melihat bahwa di sana ia mempunyai toko yang sangat besar. Dan kata orang kehidupannya sangat mewah. Memang hidupnya itu mewah Bu, tapi anak-anaknya di sini makan lumpur. Tetapi sesudah itu tidak ada lagi kabar tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang seperti ini. Di mana kita dapat bertanya?
seperti dirimu, Mun. Ayahmu lebih suka berfoya-foya. Dahulu ayahmu sangat disegani oleh banyak orang. Ayahmu suka memindahkan uang ke sana dan kemari. Dan itulah Selama hari raya berapa hari kau libur, Mun? 2 hari, Bang. Oh. sepertinya ada makanan yang lupa ibu taruh di meja. Mun. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Lalu bagaimana pakaiannya, Mun? Kata Pak Tirto sudah tak bagus lagi katanya, Bang. Pakaiannya sudah campang-camping. Kopiahnya pun sudah bermemutih. Oh begitu. Kau masih ingat yang berbahaya, Bang? Tidak ingat lagi aku, Mun. Semestinya Abang masih ingat. Karena umur Abang waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat. Walaupun ya samar-samar. Sudah aku bilang aku tidak ingat lagi. Sudah lama sekali aku paksa diriku untuk melupakan dia. Iya. Lagian Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Iya benar. Ayahmu dulu itu adalah seseorang yang baik hati. Seandainya ayahmu masih berada di sini pada hari raya, pasti besok dia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Sudah jam berapa sekarang, Bu? Kenapa Mintaksi masih belum pulang? Oh iya, Bang. Ada kabarannya lagi nih. Tadi pagi aku bertemu dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Lalu aku membalasnya dengan pelajaran bahasa Indonesia, Bang. Baguslah itu, Mun. Kau kan memang harus menggali ilmu sedalam-dalamnya. Jangan kau seperti aku ini. Aku hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah, atau mungkin bisa lebih tinggi lagi. Ya karena aku tidak punya ayah, Mun. Tapi berbeda dengan kau yang sudah sekolah cukup tinggi. Kerjalah semua tenagamu ya. Aku yakin sekali kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Jadi kami menunggumu, Nak. Tapi lama sekali. Ayo makan di taksi. Apa yang kau lihat di luar, Nak? Waktu saya lewat di sini tadi,
sudahlah. Mengapa masih saja mengingat masa lalu itu? Dulu, sewaktu ayah dan ibu masih muda, ayah dan ibu sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak sekali kenangan-kenangan yang tidak bisa ibu lupakan, nak. Apa mungkin ayahmu akan kembali juga? Ayo Mutasi, bantu ibu. Baik, Bu. Jadi batas selalu teringat padamu saat kita akan berpisah, entah untuk berapa lama. Walau senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau pun lepaskan, berdebar hati di dada. Tiada dapat lupakan peristiwa kisah ini. Engkau di seberang sana. Ya Allah, itu seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang. Tina, engkau Tina. Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Iya Tina, 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Tentu ini anak-anak kita semua sudah lebih besar seperti ayahnya. Mari masuk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari, ayahmu pulang, nak. Ayah? Aku Maimun, ayah. Maimun, engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu ayah pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Saya Mitasi, ayah. Ya, Mitarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik, Mitarsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku juga tidak tahu apa yang harus aku katakan. Anak-anak semuanya sudah pada besar. Aku kira inilah kebahagiaan yang sangat besar untukku. Rupanya anak-anak dapat besar juga ya, walaupun tidak dengan ayahnya. Anak-anak sudah menjadi orang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun. Maimun tidak pernah tinggal kelas selama bersekolah.
perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah belum puas untuk menyeretku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang aku beli nilainya merosot semua sehabis perang ini. Lalu segala yang kukerjakan tidak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku, kalian tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kembali kasihku. Gunarto, bolehkah engkau mengambilkan air segelas, nak? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu, nak. Seharusnya kita semua senang karena ayah kembali lagi ke rumah untuk melihat kita. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah engkau mengambilkan air segelas? Baik, ayah. Tunggu dulu, Maimun. Sejak kapan kau punya ayah? Gunarto, Kami tidak punya ayah. Sejak kapan kami punya ayah? Gunarto apa katamu itu? Kami tidak punya ayah, kataku. Kalau kami punya ayah, lalu apa perlunya kami banting tulang selama ini, Bu? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir terjun ke dalam laut. Untuk ibu cepat sadar. Dan kalau kami punya ayah, Bu, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan saat berumur 10 tahun, Bu? Kami ini tidak punya ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira dalam hatiku sedikit pun tak ada, Bu. Dan kau, Maimun, lupakah engkau saat kau menangis di sekolah rendah dulu karena kau tidak mampu membeli kelereng seperti yang teman-temanmu punya, dan kau pergi ke sekolah dengan seragam yang sudah robek dan penuh tambalan di sana sini? Itu terjadi karena kita ini tidak punya ayah, Mun. Kalau kita punya ayah, kenapa hidup kita sengsara seperti ini? Tapi, Mbak, jika ibu saja bisa memaafkan ayah, kenapa kita tidak? Ibu itu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena kelaparan, kedinginan, dan penyakitan, Mun. Tapi kau tahu apa yang ibu bilang? Ibu bilang, ini salah ayahmu, nak. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian apa? Kemudian aku jadi budak orang. Dan ibu jadi pencuci pakaian kotor orang lain, Mun. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan bahwa aku ini dapat memberi makan keluargaku, memberi makan kalian. Dan aku berteriak kepada dunia bahwa aku tidak butuh bantuan orang lain, khususnya orang yang sudah meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi pada akhirnya aku berhasil juga jadi orang yang berharga. Meski satu kali pun tidak pernah aku merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Ayahku telah pergi dengan seorang perempuan asing yang telah membawanya ke lembah kebenjanaan. Ia lupa akan anak dan istrinya. Ia juga lupa akan tanggung jawabnya. Karena apa? Karena nafsunya itu sudah membawa dia ke neraka.
Hutang yang ditinggalkan pada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan ibu dibawa kabur oleh ayah yang minggat itu. Masa kecil kita memang sungguh sangat tersiksa. Maka jika memang kita punya aib, ku tegaskan bahwa ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Narto! Bang! Tapi bang, lihatlah ayah. Ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua bang. Sering sekali mendengar kau ucapkan kata ayah pada orang yang tidak berguna ini. Hanya karena ada orang tua bangsa yang datang ke rumah kita, lalu mengaku jadi ayah kita. Dan kau sebut dia ini ayah. Padahal kita tidak mengenal dia, Bang. Sekarang coba kau perhatikan dia. Perhatikan dia. Apakah kau bisa merasakan bahwa kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Bang, kita ini darah dagingnya. Bagaimanapun muridnya papan ayah, kita tetap menanya harus merawatnya bang. Jadi maksudmu, orang ini kewajiban kita. Setelah dia melepas nafsunya di mana-mana, dan kini dia kembali ke sini hanya karena sudah tua dan tidak punya siapa-siapa lagi. Dan kita harus memelihara dia. Enak betul dia itu. Tega sekali kau berkata seperti itu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu sendiri. Ayah kandung, Bu. Ayah kandung. Ayah kandung yang mana? Gunarto yang dulu memang pernah punya ayah kandung. Tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang ada di depan ibu saat ini adalah Gunarto yang dibentuk dari pribadi Gunarto sendiri, Bu. Aku tidak berhutang pada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka. Semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki segala kesalahan dan dosaku dulu. Tapi ternyata sekarang benar kata Munarto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar dapat diterima di tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Narto? Tahukah kau bagaimana rasa sakit hatiku ini, Narto? Aku orang kaya yang dihormati banyak orang. Orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sejauh apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ya. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Hei! Apa maksudmu, Maimun? Pertolongan macam apa yang pernah kau terima dari dia ini? Aku pernah menerima pukulan, tendangan dan tamparan dari dia ini. Tapi sebiji darah pun
tidak pernah menerima apapun yang baik dari dia. Jangan begitu keras, Dan Bang. kau masih membela dia. Apa kau lupa? Siapa yang selama ini bekerja keras untukmu? Aku. Aku yang selama ini membiayaimu, Maimun. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau pulangin nasib. Sedangkan untukmu, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Baiklah. Kalian rawat orang tua itu. Jika memang kalian sayang kepadanya. Mungkin kalian memang tidak pernah merasakan penderitanya hidup tanpa seorang ayah. Tapi biarlah. Asalkan saudara-saudaraku itu bahagia. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah. Apa ayah punya uang? Ayah sudah makan? Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Sebetulnya aku malu. Aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku terakhir kembali. Sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu untuk masuk ke dalam rumah yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua. Dan aku harus pergi dari sini. Aku harus segera pergi dari sini. Ayah! Ayah! Bang, bagaimanakah Abang? Tidak bisakah Abang memaafkan ayah? Esok hari raya, sudah seharusnya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Kemana ayah akan pergi setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan kau, Bang. Tidak ada tanggung jawabnya pada adik-adiknya yang sudah tidak berayah. Dalam hujan lebat seperti ini, Abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Mengapa kalian memandang aku sebagai terdakwa? Kenapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Padahal perasaan semacam itu sudah aku buang jauh-jauh. Sekarang kalian tinggal pilih. Kalian mau pilih dia atau aku? Tidak. Aku akan balik kembali. Ayahku untuk pulang. Aku tidak peduli apa yang akan abang lakukan kepadaku.
pulang. Ayahku mesti pulang. Kembali Maimun. Di mana ayahmu, nak? Mana ayahmu? Aku tidak tahu. Hanya mobil. Dan baginya saja yang kudapati. Maimun. Di mana kau dapat baju dan kopiah dia? Dibawalah. Dibawalah aku dekat jembatan. Lalu ayah. Bagaimana dengan ayah? Di mana ayahmu? Aku tidak tahu. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Aku tak tahu. Anjing! Dia tidak tahan dengan penghinaan dariku. Dia yang biasa dipuja orang. Dia yang angkuh. Angkuh seperti diriku. Ayahku. Aku telah membunuh ayahku. Tidak. Ayahku harus pulang. Ayahku harus pulang. Ayahku harus pulang. Wah! Tahun
Baik. Terima kasih plus sekali lagi untuk teater 5. Dan juga untuk OSIS Malang 2024 luar biasa sekali.